Oke, ketemu kembali dengan materi berikutnya. Saya Bu Asih dari SMA Negeri 1 Belik tentang materi listrik dinamis. Di sini ada hukum Ohm, hukum pertama Kirchhoff, dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi 3 hukum ini yang mendasari pada listrik dinamis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menentukan kuat arus pada hambatan yang dirangkai seri dan paralel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapa hambatan total pada rangkaian R2 dengan R3 yang dirangkai paralel. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Kita masukkan nilai R2 dan R3 yaitu 3 ohm dan 6 ohm. Kita samakan penyebutnya, karena 3 dengan 6 maka ke 6, sehingga 2 ditambah 1/6 atau 3/6 itu 1/Rp-nya. Sehingga Rp-nya atau rangkaian atau hambatan paralelnya adalah 2 ohm. Nah, sesudah kita ketemu Rp-nya, Rp dengan hambatan 1 rangkaiannya seri. Jadi R1 yang sama dengan 4 ohm, kita jumlahkan dengan Rp-nya yang sama dengan 2 ohm, berarti ketemu 6 ohm. Ini sebagai hambatan totalnya. Nah, setelah ini, maka kita bisa menentukan I-nya. Jangan lupa, konsep dari hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik percabangan. Maka besarnya I yang melalui R1 kita kasih nama I1, R2 kita kasih nama I2, dan lewat R3 adalah I3. Artinya di sini berarti I1 akan sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan kuat arusnya? Kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff, bahwasanya jumlah aljabar beda potensial harus sama dengan 0, atau sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, atau I sama dengan sigma E dibagi dengan sigma R. Sigma E itu adalah jumlah tegangan dibagi dengan jumlah hambatan yang sudah dihitung. Sehingga tadi kalau kita lihat di soal, E-nya akan 24 dibagi dengan 6, ketemu 4 ampere. Jadi I1-nya sama dengan 4 ampere. Kemudian kita lihat yang namanya ketika hambatan dirangkai paralel, itu artinya tegangannya sama tetapi kuat arusnya berbeda. Jadi kuat arus yang melalui R1 dan yang melalui R1 itu akan sama dengan penjumlahan kuat arus yang melalui R2 ditambah dengan R3. Sedangkan yang melalui R2 dan R3 itu berbeda. Nah, bagaimana perbandingannya? Jadi antara I2 dibanding I3 akan sama dengan perbandingan 1/R1 dibanding 1/R2 dibanding 1/R3. Atau I1 banding I3 berarti 1/3 dibanding 1/6, atau I2 banding I3 akan sama dengan 6 dibanding 3 atau 2 banding 1. Artinya I2-nya akan sama dengan 2I3 begitu. Nanti bisa dikembangkan sendiri untuk bisa menentukan berapa besarnya I2, I3. Yang jelas antara I1 akan sama dengan I2 plus I3. Nanti bisa silakan dilanjutkan sendiri. Bisa mencoba soal-soal yang lain.